Pendahuluan, karet merupakan komoditi ekspor yang mampu memberikan kontribusi di dalam upaya peningkatan devisa Indonesia. Ekspor karet Indonesia selama 20 tahun terakhir terus menunjukkan adanya peningkatan dari 1,0 juta ton pada tahun 1985 menjadi 1,3 juta ton pada tahun 1995. Telah dibuktikan bahwa dalam penggunaan klon unggul atau bibit asal okulasi dapat meningkatkan produksi dibandingkan dengan tanaman asal biji. Saat ini, klon JT1 banyak digunakan sebagai batang bawah karena memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi serta relatif tahan terhadap serangan cendawan akar. Cara dalam melakukan okulasi pada tanaman karet JT. Teknik okulasi yang dipakai yaitu okulasi hijau dengan umur batang bawah 5 bulan dan mata entres dengan umur 4 bulan dengan warna hijau tua. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan okulasi sebagai berikut. Pertama, persiapan batang atas dan batang bawah. Kedua, persiapan bahan dan alat yang digunakan. Ketiga, pembuatan jendela okulasi dengan cara menggores batang bawah dengan irisan vertikal sebanyak 2 buah yang sejajar. Tinggi irisan 5-10 cm dari permukaan tanah, panjang irisan 5-7 cm, lebar irisan lilitan batang. Keempat, pembuatan perisau mata okulasi dengan cara memilih mata entres yang baik yang berada di bawah ketiak daun, kemudian lakukan pengirisan mata entres dengan ukuran lebar 1 cm dan panjang 5-7 cm. Penyayatan perisai dan mata okulasi dilakukan dengan mengikut sertakan sedikit bagian kayu. Dan kelima, penempelan perisai mata okulasi. Penempelan perisai mata okulasi segera dilaksanakan pada batang bawah sesaat jendela okulasi dibuka dengan cara perisai mata okulasi dimasukkan ke dalam jendela. Setelah itu jendela okulasi ditekan dan bagian ujung perisai dibuang. Diusahakan perisai mata okulasi tidak bergerak, jendela mata okulasi ditutup dan segera dibalut dengan menggunakan pita plastik pembalutan. Arah pembalutan dari bagian bawah ke bagian atas jendela. Setelah okulasi berumur 4 minggu, maka balutan okulasi dapat dibuka untuk diperiksa keberhasilan okulasi. Balutan dibuka dengan cara mengiris plastik okulasi dari bawah ke atas, tepat di samping jendela okulasi. Tanaman karet yang telah diokulasi dicabut dan dipotong miring pada ketinggian 5-7 cm di atas mata entres. Akar tunggang dipotong dan disisakan 25 cm di bawah leher akar, dan akar lateral juga dipotong dan disisakan 5 cm. Bibit yang digunakan mempunyai akar tunggang, relatif lurus dan tidak bercabang. Setelah bibit siap kemudian ditanam ke polybag yang berisi media tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1 serta pupuk NPK 2,5 gram polybag 1. Pemeliharaan bibit sejak penanaman di polybag meliputi penyiraman, penyiangan gulma, dan pengendalian hama penyakit. Penyiraman dilakukan 1 kali sehari dan bila ada hujan penyiraman dihentikan. Ciri KLONJT. Pertama, bentuk bulat, perut segitiga. Kedua, ukuran kecil. Ketiga, warna putih kecoklatan. Keempat, warna mozaik kecoklatan tua. Kelima, bentuk mozaik sambung menyambung. Persiapan tanam dan penanaman. Pertama, pembukaan lahan land clearing. Kegiatan pembukaan lahan ini meliputi A. Pembabatan semak belukar. B. Penebangan pohon. C. Perencanaan dan pemangkasan. D. Pendongkalan akar kayu. E. Penumpukan dan pembersihan. Kedua, persiapan lahan penanaman. Beberapa di antara langkah tersebut antara lain A. Pemberantasan alang-alang dan gulma lainnya pada lahan yang telah selesai tebas-tebang dan lahan lain yang mempunyai vegetasi alang-alang. B. Pengolahan tanah dengan tujuan efisiensi biaya. Pengolahan lahan untuk pertanaman karet dapat dilaksanakan dengan sistem minimum tillage, yakni dengan membuat larikan antara barisan 1 meter dengan cara mencangkul selebar 20 cm. C. Pembuatan teras atau petakan dan benteng piket pada area lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 5 diperlukan pembuatan teras atau petakan dengan sistem kontur dan kemiringan ke dalam sekitar ke 150. Hal ini dimaksudkan untuk menghambat kemungkinan terjadi erosi oleh air hujan. D. Pengajiran.
bahan pengajir dapat menggunakan potongan bambu tipis dengan ukuran 20x30 cm. Pada setiap titik pemancangan pengajir tersebut merupakan tempat penggalian lubang untuk tanaman. Pembuatan lubang tanam. Ukuran lubang untuk tanaman dibuat 60 cm kali 60 cm bagian atas dan 40 cm kali 40 cm bagian dasar dengan kedalaman 60 cm. Pada waktu melubang, tanah bagian atas topsoil diletakkan di sebelah kiri dan tanah bagian bawah subsoil diletakkan di sebelah kanan. Penanaman. Pada umumnya penanaman karet di lapangan dilaksanakan pada musim penghujan antara bulan September-Desember, di mana curah hujan sudah cukup banyak dan hari hujan telah lebih dari 100 hari. Selanjutnya, pada saat penanaman, tanah penutup lubang dipergunakan topsoil yang telah dicampur dengan pupuk RP Rak Fosfate 100 gram per lubang, di samping pemupukan dengan urea 50 gram dan SP36 sebesar 100 gram sebagai pupuk dasar RP Rak Fosfate. Penyadapan atau panen. Produksi lateks dari tanaman karet ditentukan oleh keadaan tanah dan pertumbuhan tanaman. Klon unggul juga dipengaruhi oleh teknik dan manajemen penyadapan. Apabila ketiga kriteria tersebut dapat terpenuhi, maka diharapkan tanaman karet pada umur 5-6 tahun telah memenuhi kriteria matang sadap. Pertama, tinggi bukaan sadap. Tinggi bukaan sadap, baik dengan sistem sadapan ke bawah downward tapping system, DTS maupun sistem sadap ke atas upward tapping system. OTS adalah 13,0 cm diukur dari permukaan tanah. Kedua, waktu bukaan sadap. Waktu bukaan sadap adalah 2 kali setahun, yaitu pada A. Permulaan musim hujan Juni dan B. Permulaan masa intensifikasi sadapan bulan Oktober. Oleh karena itu, tidak secara otomatis tanaman yang sudah matang sadap, lalu langsung disadap. Ketiga, kemiringan irisan sadap. Secara umum, permulaan sadapan dimulai dengan sudut kemiringan irisan sadapan sebesar 400 dari garis horizontal. Pada sistem sadapan bawah, besar sudut irisan akan mengecil hingga 300 bila mendekati kaki gajah pertautan bekas okulasi. Pada sistem sadapan ke atas, sudut irisan akan semakin membesar. Keempat, peralihan tanaman dari TMB ke TM. Kondisi pertumbuhan yang sehat dan baik. Tanaman karet telah memenuhi kriteria matang sadap pada umur 5-6 tahun. Dengan mengacu pada patokan tersebut, berarti mulai pada umur 6 tahun tanaman karet menghasilkan atau TM. 5. Sistem sadap. Sistem sadap telah berkembang dengan mengkombinasikan intensitas sadap rendah disertai stimulasi eteral selama siklus penyadap. Kesimpulan, batang bawah dan batang atas yang siap diokulasi harus memiliki daya gabung yang baik dan tahan terhadap hama penyakit batang. Kegiatan okulasi harus mengikuti tahapan-tahapan dan prosedur yang benar agar okulasi berhasil dengan baik. Saran: dalam melakukan kegiatan okulasi, tangan kita harus searah dengan pengerakan mata pisau. Hal ini untuk menghindari kecelakaan kerja saat melakukan okulasi.